Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang soleh kumpulono. Kaping papat wonten sira ingkang luwe. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Ini adalah momen paling langka yang pernah kita saksikan. Ada hanya 2 momen Dewi Persik itu tenang. Apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Tapi jujur kalian ya, Mami ya. Ya. Ketika gue mendengar suara dari Mami Persik itu, gue tuh tersentuh, sedih gitu loh. Kenapa? Sedih kenapa? Karena gini, ini Mami Dewi Persik udah cantik, Iya. suaranya bagus, Iya. Betul. pinter dalam agama. Iya. Tapi gak dikawin-kawinin sama nih orang nih. Apa Mas Rian sih? Ya, kan Rian katanya suka sama Mami Dewi Persik, kenapa gak dinikah-nikahin? Laki-laki kan emang begitu, ngomongnya suka tapi biasa, tapi baju aku cantik. Kamu Cantik cantik, loh. cantik. Kayak ini Barbie Kumalasari ya. Enggak, kalau Barbie Oh, lu Kumalasari. sama-sama ini Barbie Kumalasari lu. Gue kemarin. Gua gak terima ya. Wah, kemarin Sebentar, lihat gua gak Barbie terima. Kumalasari. Bukan Barbie Kumalasari. Siapa? Irma Dharma Wangsa. Enggak. Jangan gitu Dewi ya. Persik. Cantik, Mam, bajunya. Baju aku cantik sekali, lihat dong Bagus. dari atas sampai bawah. Ya. Muter lihat. Tuh adem banget ngeliatnya gini dong setiap hari kayak AC keluar dari toko ya adem banget. Tapi ya Sobat katanya, Ambiar. katanya abis dari Mami Dewi Persik nyanyi, Billy Saputra mau nyanyi kan? nggak ada. Nih ya, aku mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Ini hebatnya Dewi Persik. Tadi sebelum mulai itu dia sampai jongkok. Aku mau liriknya. Bukan kagak apal, Kak, takut salah. Iya tapi hebat. Kan kalau orang tuh biasanya liriknya itu bahasa Latin gitu ya. Kalau ini tuh lihat. Bahasa Arab. Ini Dewi yang nulis sendiri. Dewi yang nulis sendiri, dia menyanyikan sendiri. Yang lagi tulisannya. Iya. Bagus banget, ganti dong batadornya ya Allah. Makanya kan aku Berapa bilang sama tahun? kamu. Bagus, bagus. Mami Dewi Persik agamanya bagus. Bagus, Kalau bagus. Mami Dewi Persik nih kan lagi single nih. Gue Iya. kalau nggak punya istri nih, Iya. gue mah siap. Gue Ini loh di situ. siap, gue kawinin bener dah. Sobat Ambiar, berbicara soal pengorbanan, kali ini juga kita tahu ya pengorbanan Billy Saputra buat istrinya, buat keluarganya luar biasa banget ya. Kemarin dia terbang lama banget. Berapa jam lu terbang ke kampung halaman istri di Belarus? Total kalau sama darat sama transit kurang lebih 31. 31 jam ya. Tapi kabarnya sempat ditahan di imigrasi katanya ya. Kenapa? Makanya kita tanya langsung sama istrinya. Alhamdulillah istrinya bisa hadir. Di pagi-pagi Ambiar ini dia Vika Kolesnaya. Iya. Apa kabar, Vika? Siapa? Siapa ini? Aku co-host pagi-pagi Ambiar. Ngobrol lah berdua. Lu tanya istri lo, dia jawab, pengen tahu. Oke, sebelumnya kesini dong. Kamu cantik banget hari ini. Terima kasih ya udah hadir di pagi-pagi Ambiar. Kalau gitu, Kasih juga. kita ucapin terima kasih. Aduh. Oke, pemirsa pagi-pagi Ambiar, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita lihat ini dia Viti. Viti apa sih, Dek? Billy Saputra ditahan di imigrasi Rusia. Check it out. Ditahan di imigrasi. Tahan di imigrasi itu maksudnya gimana ya? Kenapa? Aku juga sendiri sejujurnya kaget karena biasanya kita sudah tidak pertama kali lewat Rusia sama Billy, sudah kali yang kedua. Tapi selalu aman, nggak pernah ditanya apa-apa, dicek apa-apa. Ya pasti kalau orang luar negeri dicek lebih detail. Tapi kalau sekarang itu betul-betul cek semua. Kita datang, aku sama anak kita masuk imigrasi lain karena kita warga Belarus. Untuk warga Belarus sama warga Rusia itu beda. Kalau orang luar juga beda. Kita 10 menit sudah selesai. Terus tunggu dia tidak keluar, tunggu tidak keluar. Apa yang bisa terjadi? Aku lihat dia di sana, dia juga kaget. Sayang apa? Dia juga tidak paham Rusia, bahasa Rusia. bahasa Rusia. Ya, bahasa Rusia.
aku datang ke orang yang cek di imigrasi, datang ke sama tanya sama dia, apa yang terjadi? Ini siapa? Aku bilang, ini suami aku. Oh, kamu istri dia ya. Semuanya aman, tapi kita mau cek lebih detail. Karena sekarang betul-betul di Moskow situasi tidak terlalu baik, tidak terlalu stabil. Di Moskow ya. Oh, jadi kalian transit di Moskow. Nah, kita pulang dari Saint Petersburg. Oh, dari Saint Petersburg. Enggak. Ini kita pulang ke Indonesia, kita lewat Oh Moskow. sorry, kita pulang dari Belarus ke Moskow dulu, Indonesia, tapi transit. transit ke Moskow. Oke, di Moskow tiba-tiba diberhentikan. Terus apa jadi ketemunya tuh apa? Kenapa dia sampai sedetail itu? Karena random cek aja gitu ya? Bukan, karena aku, mohon maaf ya, aku bantu jawab kali ya. Karena memang aku pas... Kamu siapanya bantu jawabnya? Iya. Ini ngebahas Billy Saputra. Wah, sebenarnya gue, bos produser sebenarnya gue mau host apa? Bisa tahu sih gue bingung dah. Ya lu kan suaminya Berarti gue sih. nggak bisa jawab gitu. Oh ya dah. Lu suaminya bantu. Lu kan sebagai suami bantu. Maksudnya bantu gitu loh. Iya nggak apa-apa. Dikit-dikit kan nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Jadi gue tuh bawa bareng rombongan sama orang-orang Australia. Ternyata gue baru sadar. Jadi ada 8 pintu. Oh. 1 sampai 6 tuh pintu dari orang Belarus ke Rusia itu aman tuh. Iya. Tiga tuh kurang lebih 10 menit lah antri. Kalau gue tuh udah berjam-jam nih. Setelah berjam-jam kan jadi orang luar negeri gitu. Orang bahasanya gue orang luar lah. Gitu. Iya. Masuk ke Rusia. Gue harus ngantri nih berjam-jam nih. Gue 1 jam udah lah. Gue diselak lah sama bapak-bapak, nenek-nenek segala macam. Setelah diselak, giliran dia dong. Nah pas giliran nenek bapak-bapak ditutup tuh pintunya. Dia nyelak gua. Dalam hati gua, syukurin lo kan ditutup pintunya. Ayo lo nyelak gua. Gua udah ngantri panjang. Iya. Setelah gua maju, lah gua juga ditutup dong pintunya. Gua bingung. Ditutup semua. Akhirnya gua pindah ke imigrasi yang bagian Belarus. Gua harus gimana? Gua bingung. Gua ngintip-ngintip ke bini gua gimana nih? Oh iya. Akhirnya gue pindah dong, gue pindah ngasih paspor, dicek, kemudian sampai akhirnya ditahan lah. Terus sayang please kasih tahu, aku sebentar lagi pesawat mau terbang, dikasih tahu lah sama Vika, versi Vika katanya aman-aman aja tapi dicek lebih lanjut katanya. Ngumpul gue ada lah di ruangan sama orang-orang Ukraina, puluhan orang nih. Ternyata polisi imigrasi bilang Ukraina. Orang Ukraina. Orang Ukraina tuh dicatat segala macem. Kalau gue diem, terus gue mau ngapain di sini? Gue gak gablek bahasanya, gue bingung. Gue mau gimana ya? Gue berjam-jam tuh 1,5 jam. Akhirnya disebutlah nama gue tuh orang Indonesia. Ya. Masuk lah. Baru dicek, diginiin, diginiin. Sayang, tolong kasih tahu. Dia ngeliatin nih. Dia ngeliatin karena ada satu pintu imigrasi yang kebuka gitu. Akhirnya kamu kasih tahu, terus ternyata nggak ada apa-apa, cuman mau dicek aja. Iya, tapi mereka dia tidak boleh keluar dari imigrasi. Aku bilang, maaf ya, aku punya bayi, aku harus kasih makanan, kasih susu, semua barang-barang sama suami. Iya. Terus dia bilang, oke, aku cek dulu ya. Dia datang ke ruang imigrasi, terus dia bilang, nggak worry, semuanya oke. Suami sebentar lagi keluar dari imigrasi. Vika, Terus udah gitu berapa lama nunggunya lagi? 1,5 jam. kenapa kamu nggak tinggalin aja terbang tanpa Bang Billy? Nggak bisa. Kenapa harus kamu urus? Tas makanan Biarin bayi di aja. gua. Koper tuh isi peralatan kayak semacam popok tuh sama gua. Gua bingung tuh, gua di seberang sama bini gua. Gua gini nih di depan orang. Pak, jujur Pak, gue di Rusia nggak ngapa-ngapain, gue di Indonesia aja baya-baya aja Pak. Gua nggak Lu ngomong ngapa-ngapain. pakai bahasa begitu. Dalam hati gua Pak. Dalam hati gua sedih banget nih, gua bingung di ruangan. Pak, dalam hati gua nggak ngapa-ngapain di sini Pak, gue di Indonesia aja baya-baya ya Pak. Pak, lo nggak tahu gua artis nih Pak. Dalam hati gua bener loh. Dalam hati mana bisa dia baca pikiran Jadi Bang Billy lu? nggak ngomong apa-apa, diem Nggak ngomong aja. apa-apa, gue bingung. Dia tidak Akhirnya paham. bini gue ada selatu. Tolong sayang ini Iya masuk. benar. Terus Karena pesawat mau terbang. Terus Bang Billy nggak kepingin pipis, nggak kepingin apa kan? Biasanya kalau mau dedek itu kan kebelet pipis, kebelet apa? Emang Nora nih, emang gak ada toilet. Ya tapi kan ada toilet-toiletnya mau ngomong kayak gimana? Kan kalau udah masuk imigrasi nggak boleh keluar, mau ngomong gimana? Masa mau gini? Ya bisa. Kalau cuma aku ke toilet doang bisa. Ya Allah sih Mami. Nggak ada toilet. Anda itu Coba, sepertinya coba. kayak nggak percaya. Coba, saya petugas imigrasi. Oke. Coba. Ada sih that I can help? Prepared kebelet pipis. Ya iyalah orang
Rusianya juga kayak toilet gitu doang aja gue Karena gak ada ngerti. toilet. Iya. Oh, ada toilet langsung di dalam. Oh. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa terbang. Deg-degan wajar lah, deg-degan. Aku juga tanya sama orang lain dan mereka tanya orang yang kerja di bandara, kita punya pesawat, kita terlambat. Mereka jawab, kenapa kalian datang ke Rusia hari ini? Kalian tahu situasi seperti ini. Iya. Oh, Situasinya situasinya seperti apa lagi nggak bagus barangkali ya. Ukraina sama Rusia lagi. Iya, Fight, Mam. masih sampai sekarang masih konflik. Mungkin ya lagi random cek aja. Biasanya seperti itu. Apa lu bawa rice cooker kali di koper kali lu? Enggak. Gimana tapi kondisi Bang Billy setelah 1,5 jam itu pas keluar tuh Bang Billy baik-baik aja atau Bang Billy? Pucet. Aku bilang, aku ada di YouTube aku bilang, sayang maafin ya, karena kan memang peralatan dan makan-makannya Dede tuh sama aku. Aku bingung, aku mau ngasih nggak bisa karena ditutup. Bruk gitu. Kan muka-muka orang Rusia kan Ini mukanya teroris nih. serem-serem banget. Oh, mukanya ya. Iya. Kayak mau ditanya apa ini gua bingung. Kayak gue diem aja di ruangan, ya udahlah. Tapi akhirnya bisa terbang. akhirnya- Yang ada yang ngomong nggak sama Bang Billy? Maksudnya ada yang ngomong nggak ke Bang? Enggak, udah kan semuanya mukanya tegang-tegang semua, Mam, orang-orang Rusia mah galak-galak semua. Ya gue cuma diem aja karena mungkin setelah gua pas ditahan paspornya gue bilang spasiba, gue tetap baik. Apa itu artinya? Terima kasih walaupun gue ditahan. Nah setelah gue ditahan tuh kan ada beberapa orang-orang ditahan itu tuh dari gue ngantri orang-orang itu ditahan. Sama. Oh, ada. Nah setelah itu gue ditahan tuh, setelah nggak lama gue akhirnya dipanggil. Gue tetap Ada yang senasib lagi tuh sama Bang Billy. Yang belakang lu ditahan juga. Ya ada orang Orang Ukraina, lain datang ke ada orang kamar Cina. yang ditanyain detail, Iya, kenapa iya. kamu datang ke Rusia, kamu bawa apa di dalam koper. Itu masalah Ya, kita nggak jadi geopolitik. ke Rusia deh ya. Emang ada rencana lu ke Rusia ngapain lu? Katanya lu mau operasi di sono. Lu jangan bongkar-bongkar dong, operasi treatment ya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat kemarin Billy sempat cerita juga di sini pertama kalinya anaknya mereka ini dipertemukan dengan nenek kamu ya. Iya. Berarti itu cucut ikan kali cucut cicit. Ini dia cicit. Itu yang beda kota itu yang harus lewat jalan Ya, beda darat. kota, kota. Jadi gimana itu? Itu pertanyaan tuh nenek ngomong apa? Ngomong apa? Coba Nenek jelasin bilang sama kita. apa pertama kali ngeliat anak kamu bilang apa nenek Ini kamu? buyut, tidak nenek. Ya buyut ya, Iya. buyutnya anak kamu bilang apa? Dia senang sekali karena dia betul-betul tunggu kita sudah 1 tahun lebih. Tunggu aku, apalagi aku sudah punya anak. Sekarang Dia bayinya? senang, langsung nangis, langsung peluk, mulai ngobrol sama kita. Kita tanya dia, maksudnya aktivitas dia di rumah, dia mulai tunjukkan apa yang dia baca buku atau apa. Itu si bayi nangis apa mungkin bingung lagi kali ya, ini bahasa apa lagi gitu kali ya. Enggak. Billy lu ngobrol nggak? Jujurnya anak kita sama keluarga aku baik-baik aja, tidak pernah nangis. Anak kamu sama keluarga kamu baik-baik aja. Mungkin Berarti suami sama kamu yang nggak baik-baik aja ya. Ini gua mau nanya ya, tapi Kalau neneknya Vika ngajak ngobrol gue dalam hati gue, Nek udah nggak usah ngomong sama gue, Nek. Nek udah. ya itu. Nah, maksudnya- Kalau lu diajak ngobrol ya Bang Billy ya. Lu tuh gimana respon lu, reaksi lu tuh gimana? Gini. Jadi gini, waktu pertama kali gue ke Belarus kan tahun lalu, jadi kan gue sempat ngobrol sama keluarga besarnya, ditranslatein sama Vika. Jadi apa yang gue bicarakan pakai bahasa Indonesia, langsung ditranslate sama Vika. Oke. Sama seperti kayak kemarin aku. Jadi pas aku mau pulang, aku ya kasih sepatah dua patah kata lah. Maksudnya aku ngasih tahu kalau keluarganya Vika, kalau Vika ini insya Allah sama Billy di Indonesia aman gitu-gitu aja lah. Nah nanti translate sama Vika langsung. Aku ngomong ditranslate, keluarga yang ngomong Vika translate ke Billy. Jadi berdua terus Nah, gitu dia ya. capek tuh kadang translatean terus gitu. Nah, Tapi lu pernah nggak ada momen lu sendirian, Vikanya lagi kemana, lagi ke kamar mandi misalnya lu kayak, ini ngapain ya, gue ngomong apa ya? Pernah gitu? kadang kalau misalkan masih wajar-wajar yang bisa gue pahamin, gue masih paham gitu loh apa yang disampaikan sama mamanya Vika, bapaknya Vika atau neneknya Lu Vika. paham gitu. apa nebak-nebak aja? Misalkan kalau gue diajak sama mamanya untuk keluar atau diajak untuk suruh makan gitu masih bisa. Oh yang gitu-gitu Iya. ya, yang bahasa sehari-hari ya. Wejangan tuh apa ya? Pesan dari nenek mama. kamu. Iya dari. Pesan. Iya pesan Saran. dari mama. Iya, advice apa gitu. Oh, dari nenek. Dari buyut atau nenek? Dari buyut. Dari nenek, buyut, semua lah pokoknya. Oh, Buyut itu yang kalau mana? buyut bilang kalian sehat-sehat ya. Baba, ini aku panggil Baba. Panggilannya Baba. Baba. Manggilnya Aku Baba. akan berdoa kalian sehat. Kata dan Baba. bahagia. Baba umur berapa itu? 83.
Oh, udah Tapi 83 masih tahun. sehat, masih ingat gitu ya. Iya, iya, masih sehat. Tapi kadang-kadang dia pasti sakit, pusing. Tapi oke. Oke. Kita dengar kabar katanya neneknya Vika juga kasih hadiah. Ternyata sama kayak di Indonesia, kalau cucunya atau Lagi siapanya, lahiran, ya dikasih hadiah. Sama kayak Indonesia loh, benar. Sama ya? Sama. Hadiahnya apa? Iya. Itu kalau dirupiahin tuh berapa Vika? 7 juta? 7 Ya. juta. Ya aku tuh speechless loh, karena kan memang sebelum kita ke tempat Baba, kita niat memang mau ngasih Baba. Tapi memang tradisi orang kita tuh sama sebenarnya lo sama kayak orang luar negeri. Karena kan juga kita juga manusia biasa juga sama lah ya. Iya, Maksudnya iya, iya. tradisi walaupun udah Memberi tua tuh ini ya, dan kondisi hadiah. mohon maaf ya ekonominya kalau dari kasat mata gue Simpen duit ya kan, nanti kalau ada apa-apa cucunya apa Dikasih ke kasih cucu. gitu terus ulang kan. tahun dia juga dikasih. Tanya di berapa? Ulang tahun masih dikasih? Iya, Berapa juga kalau ulang tahun? Ah, lupa sayang. 4 Berapa? jutaan, 4 juta Iya, kalau total 4 juta. Lu ngasih nggak ke neneknya? Kasih. Pas pulang ngasih nggak pulang? Pas Iyalah. pulang ngasih ke nenek, ke mama, ke papa. Kita kasih hadiah yang lain-lain. Billy, Ada oleh-oleh lah ya dari Indonesia ke sana ya, buat nenek, buat papa, mama. Oleh-oleh kasih juga, di sana beli juga. Yang kita terbang ke Saint Petersburg sama mama, ini juga hadiah dari aku ke mama. diajak jalan-jalan. Iya. Lu ngasih nggak ke neneknya? Iya, alhamdulillah lah. Ngasih apa? Ngasih uang. Ngasih uang. Kata neneknya gini, alhamdulillah nggak boncos. Bang Billy ngasih Aku uang juga ke nenek. kaget loh. Ngasih uang juga ke ibu mertua sama bapak mertua. Nah ini anehnya juga, gue tuh kadang di luar ekspektasi gue ya. Karena kan gue niat banget dari Indonesia tuh pengen ngasih, ini jujur sumpah lillahi ta'ala. Gue tuh pengen ngasih orang tuanya Vika, karena kan iyalah cuma ngasih setahun sekali gitu loh. Ibarat kata, kadang gue kalau misalnya gue ada rezeki di Indonesia, sayang gimana cara ngirim untuk mama papa gitu loh. Kita bingung, caranya nggak tahu. Caranya gimana saya? Kita juga bingung gitu loh. Nah setelah dari Indonesia tuh aku tuh niat banget mau ngasih papa mama, ngasih nenek, keluarga-keluarganya, ponakan-ponakan. Ini mohon maaf ya bukannya Enggak apa-apa. iya ya. Iya, iya, Enggak. iya, iya. Tapi anehnya, gue tuh kalau setiap ngasih, mama tuh nggak mau. Dan kita malah dikasih, aneh banget. Jadi sekarang lu udah tahu triknya, pura-pura Jangan- ngasih aja dulu. Tapi jangan kayak gitu. Tetap, Bingung, gue gimana? Nanti kalau lu kan memang selalu matre. Tapi kan tetap namanya orang tua itu mungkin Pengen takut kita itu dikasih. susah, takut kita itu kekurangan. Jadi ngasih. Tapi mungkin budayanya beda kali ya. Kemarin kita dikasih berapa sayang? 25 juta, 25 juta. Mbak, Gue lagi tiduran nih. Vika di sana, mamanya. Billy, mertua. Iya maksudnya Wah. bahasa gitu lah kan gue nggak paham. Ini. Kamu lagi tiduran? Lagi tiduran nih, gue lagi tiduran. Ke mama ya? Ya, pakai bahasa Belarus. Билли, ты чего разлегся тут на диване? А ну-ка вставай. Вот, это тебе от меня подарок. Держи. Mama nyet, mama nyet. Нет, 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 нет. Nyet, bukan ngatain orang, maksudnya nyet itu Kita nggak tahu. tidak. Kita nggak paham. Nyet. Apa artinya? Nyet, bukan monyet. Nyet itu artinya? Tidak mah. Terus kamu nyet-nyet tapi gini tangannya. Nyet. Iya lu tapi begini Akhirnya tangan lu. dipaksa terus dong. Nyet. Oke. Sayang nanti translate. Mama spasiba balsoya. Terima kasih banyak. Iya gue ambil, gue bilang Mama terima kasih banyak. Aku sebagai suaminya Vika, uang ini aku ikhlas. Mama ngasih aku ikhlas, terima kasih banyak. Semoga Mama rezeki banyak ditranslate sama Vika. Aku kasih ke anak Mama supaya nanti bisa bermanfaat buat anaknya Mama. Buat ditabung, Masya buat cucu. Allah. Iya betul, dia kasih ke aku uang ini. Sama berarti kayak di Indonesia budaya kekeluarganya tuh kental banget. Ya kan memang Bang Billy harus ngasih duitnya ke kamu semua. Kalau papanya Vika ngasih apa Billy? Ya itu udah include mungkin. Ya udah include. Masa Bareng-bareng. ini mah pikirannya papa lain, mama lain. Heran deh, ya Allah punya menantu kayak ini pusing. Karena setiap orang dimintain duit. Ya enggak kan siapa tahu namanya rezeki kita nggak pernah Sama tahu. gitu loh, maksudnya tradisi-tradisi yang kita nggak habis pikir tuh sama. Oh goyang belakang. Ternyata sama di Indonesia dan di luar tuh sama gitu.
Keluarga gua pun sama, walaupun ngasih nggak seberapa, tapi tuh Oke, itu dari keluarga ngasih. Tapi kan dari Bang Billy sama Vika tetap ngasih pulang. Pas pulang ngasih lagi ke orang tua duit. enggak sih. Ya kehadiran kalian berdua aja kayaknya wah itu udah, Kasih hadiah udah yang happy lain. banget mereka ya. Untuk papa, aku kasih handphone baru. Handphone baru. Oke. Mama Untuk kita mama ajak yang- jalan-jalan. Iya, ajak Rusia ya, ini fotonya nih coba. Oh ini mamah ya. Ini di mana, di Saint Petersburg atau di Moskow? Saint Petersburg. Oh, Saint Petersburg. Berapa hari di sana? 3 hari. 3 hari. Hanya di Itu nggak ada bayi, nggak ada bayi. Ada, ikut. Oh dibawa. Mana aja itu sayang? Saint Petersburg. Kamu nggak ikut Bang Billy? Aku ikut, kan aku di sini co-host ya. Aku tak harus tanya dong. Enggak akan kita nanya. Tanya. Fotoin, aku Oh fotoin. nggak ada fotonya? Dia yang Aku motoin. fotoin. Bertiga doang, berempat sama baby. Sama baby. Cuma berempat. Kok Ini mama pertama kali lo naik pesawat. Ya, pertama kali naik Akhirnya pesawat. mau. Akhirnya. Terus gimana? Gimana ceritanya sayang? Karena Gimana ceritanya sejujurnya Vika? kita paksain. Vika, gimana ceritanya ketika mama terbang pertama kali? Istri lo. Co-host, profesional. Ya kan tetap sayang gimana sih? Iya. Itulah kenapa. Enggak, kalau namanya co-host manggilnya nama. Gimana? Iya ya. Kalau namanya co-host manggil nama. Gimana Vika? Silakan Anda bertanya, Kalau silakan. kita sama mama sudah pernah ke kota ini, tapi mama belum pernah naik pesawat. Aku suruh, betul-betul suruh mama. Kamu masih lucu kayak gitu? Masih lucu deh. terusin sayang. Sorry. Naik pesawat, Mama. Aku sudah lupa aku bilang. Naik pesawat deg-degan, Mama deg-degan nggak? Deg-degan. Iya, aku suruh mama ikut. Pertama kali naik pesawat, dia takut juga, tidak mau, ribet. Karena mama itu betul-betul kalau mau pergi kemana-mana, bahkan ke kota yang dekat kampung, dia sudah mikir 1 malam, gak bisa Overthinking, tidur. dipikirin. Iya. Terus tiba-tiba oke, dia mau. Besok-besok ke Indonesia, jangan naik pesawat, ajakin naik kora-kora, cobain dan. Sepertinya dia sudah siap. Sepertinya dia sudah siap udah pergi siap. ke Indonesia, tapi harus ada orang yang pergi sama Ngademin dia. dia, Oh, betul. nemenin. Ya, menenangkan dia Iya, juga. harus. Iya, Soalnya jauh. Jauh ya. sekali. Tapi Vika, kita dengar kabar kemarin baru ulang tahunnya katanya ya. Iya. Coba ulang tahunnya Iya, seperti Vika apa? lagi merayakan Koles. ulang tahun di Rusia bersama keluarga. Lu kok nggak ada kek ulang tahun Bang Billy? Iya, ke istri gimana? Kek ulang tahun Kek birthday ke dibeliin. istri. Bingung mesennya ya? Gak ngerti di mana harus beli gitu. Ulang tahun keberapa sih, Vika? Yang penting mah udah nyediain 26. semua tempat. 26. 20. 26. Merayakan ulang tahun sama keluarga terakhir kapan? Ya. Mungkin 5 tahun yang lalu. Wih, lama banget. Ya karena sebelumnya pikiran aku ulang tahun aku harus kumpul-kumpul sama teman atau keluar negeri, party atau apa. Tapi sekarang- Kalau sekarang aku sudah 2 bulan sebelum aku punya ulang tahun di Indonesia, aku sudah pikir aku pasti mau sewa restoran, aku mau undang semua keluarga aku biar kita kumpul-kumpul bareng dan ini yang paling bagus gift untuk aku. Bisa Iya, ngumpul. iya. Udah makin dewasa. Tapi jadi ngomong-ngomong, pikirannya udah keluarga. Setelah Vika ulang tahun, suaminya ngasih kado apa kalau Ya boleh tahu? suaminya ngasih kado Suami. apa? Anda nanya kepada diri Anda sendiri sebetulnya. Bapak ngasih kado apa untuk istri? Ya kan biar dia ngejawab lah. Ya, ya, kan betul. gua Ya, host di sini. Auria ini jawabannya pasti berarti harusnya kadonya bagus banget nih. Kadonya bagus nih. Ya udah nggak usah dijawab, ya udah nggak usah dijawab. Enggak, kemarin Bang Billy bilang mau kasih kado apa, ntar ditanya ke istriku. Nah ini ada Apa istrinya. Belum mau di-spill. Ih, kok belum dibuka? Belum mau di-spill. Ini nggak bisa buka. Oke, nggak bisa dibuka. Besar. Besar. Oke, Mobil. No. Udah cukup, udah. rumah. Pokoknya intinya untuk masa depan lah, masa depan. Bismillah. lagi rumah berusaha. Wih, Lagi berusaha. alhamdulillah. Cuca. Selamat ya. Selamat Kapan ya. Bang Billy akan segera ditempatin Kita kapan? diundang nggak? Iya, ditempatin kapan? Belum. Kenapa? Iya. Wih, selamat ya. Kita ikut senang. Lagi kita ikut proses bahagia. pembangunan. Waktu lahirnya Mobil. dikasih mobil. Heeh. Nah, terus udah gitu sekarang pas ulang Rumah. tahun rumah. Nanti kalau melahirkan anak berikutnya ruko, berikutnya pabrik. Wah, Billy membahagiakan istri. Ada ketiga sembako. Kita itu bangga ya punya teman yang sayang sama istri, yang memuliakan istri kayak gitu dong Mas Ria. Sabar ya Wi ya, kita akan lagi satu lagi tetap di bagi-bagi ambil. Yeah.
Marsian bilang, gue kalau lagu ini gue inget sama tentang gue yang dulu. Sehat ya. Bukan sembarang artis karena sekarang punya usaha peternakan buat kurban. Ini semua hewan-hewan di belakang dari dia tuh. Sapi, kambing, onta. Ya. Kita mau kasih lihat kesibukannya Delia Septianti yang sekarang ini bisnis hewan kurban di sela-sela kesibukannya. Dalam satu kali Idul Adha katanya pendapatannya bisa sampai 25 miliar. Masya Allah. Insya Allah, alhamdulillah ya. Tapi aku udah dengar kabar ini sebenarnya udah berapa tahun yang lalu kan bisnis hewan kurban. Ya, udah dari 2022. 2022. Dua sampai sekarang Kak. Dan terus ya. Sekarang sih udah nggak terlalu aktif karena kan kemarin 2024 menikah. Iya. Gitu, jadi ikut suami ke Kediri gitu. Jadi suami kan masih dibolehin nyanyi, bisnis juga boleh. Tapi kalau peternakan ini kan memang momentum ya setahun sekali. Cuman walaupun setahun sekali, tapi kan tetap harus bolak-balik ke peternakan di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, di Gunung Kidul. Kalau sekarang udah berapa banyak sapinya Kak Deli? Sebenarnya sih dari 2022 itu kurang lebih sampai 50 sampai kurang lebih 100 sudah. 50 sampai 100 ekor Iya. sapi. Kambing juga ada. Kambing mulai tahun lalu baru ada, awalnya sih nggak ada. Oh, jadi awalnya fokusnya di sapi. Awalnya fokusnya di Soalnya sapi. kita denger nih sapi yang dia jual ini untuk hewan kurban ini sapi-sapi yang premium ya. Betul. Sapi-sapi yang minimal Sapi premium tuh berarti yang Limosin. Limosin. 1 ton betul. Tapi Kak Delia sendiri kalau Kak Deli kan sempat bilang katanya jual sapi sama kambing. Selain sapi sama kambing ada nggak onta jual itu? Onta enak loh dagingnya. Emang bisa hidup di onta? Kan di Arab Bisa, onta Mang, kurbannya. dimakan. Iya, tapi Kalau di Arab Saudi ya? bisa hidup. Arab Saudi ya? Makannya onta. Iya. Iya di Arab. Delia. Tapi Kak Delia kenapa memilih bisnis peternakan? Iya, kenapa ternak sapi? Atau mungkin ada selain bisnis peternakan ada yang lain? Sebenarnya sih awalnya tuh di 2022 diajakin sama temen kan. Awalnya cuma iseng-iseng aja gitu kan. Ternyata kok alhamdulillah Hewannya gitu kok kan. hamil-hamil melahirkan terus gitu, seneng ya? Iya, enggak sebenarnya tuh karena kita ini sapi yang premium itu yang limosin, yang simental. Nah dia ini agak uniknya kita menternaknya itu kita fatting kan. Jadi memang kan dia yang besar-besar gitu, jadi bukan yang sapi biasa. Dan menurut aku suatu hal yang baru aja sih gitu ya. Karena kan biasanya kan aku nyanyi, butik, baju dan lainnya. Ternyata pas 2022 terjun itu ya ternyata ya seru juga. Apa kesulitan, tantangan ternak hewan kurban tuh apa? Kan momentum juga, tapi kesulitan tersendiri tuh apa? Kesulitannya itu tadi yang aku bilang sekarang semenjak menikah aku udah mulai mengurangi menjalani bisnis kurban ini karena memang harus dipantau gitu. Walaupun kita Harus punya terjun tim. sendiri ya Kak, kalau betul. bisnisnya tuh dengerin kalau bisnis harus terjun sendiri, nggak bisa Iya. diserahkan ke orang. Gunung Kidul Terus juga. kalau bisnis sapi kan harga sapi tuh udah paling murah aja 20 juta, ada yang 50. Mana ada sapi 20 juta? Ada juga yang Biasa. kecil maksudnya. Yang kecil. Yang kecil Sapi yang Bali, model sapi kayak Bali. Bang Daus Yang gini kecil. ada. Ini apa sapi 20 juta? Sapi Kecil masih Sapi apa 20 juta? Sapi mah 35 juta, 30 juta. Ada yang 20-an mungkin 24, dari kecil tapi kan diternak. kurus ya kan. Nah maksudnya dari intinya kan sapi kan harganya segituan, kambing juga. Nah kalau untuk omset itu kan pasti puluhan bahkan ratusan miliar bisa Coba. itu ya. Masya Allah. Satu ekor limosin, sapi limosin berapa harganya? Minimal. Satu yang limosin kalau yang 1 ton ya. Yang 1 ton itu 100 sampai 120 Bukan? juta. Setiap Idul Adha, menjelang Idul Adha bisa berapa ekor sapi limosin? Limosin ya kurang lebih bisa 50. Bisa 50. Tapi itu nggak semua 1 ton ya. Jadi itu mulai dari 500 kilo. 500 up gitu jadinya sampai 1 ton. Satunya minimal 100 jutaan gitu ya? Enggak, yang di bawah 1 ton yang 500 Kan tergantung kiloan itu tontonannya. iya, itu bisa ada yang 50 juta, 60 juta. Tergantung Berarti sapinya juga tergantung ya. sapi. Hitung-hitung Betul. minimalnya itu bisa dapat 3 miliar kurang lebih ya? Oh Masya Allah, itu kalau yang lakunya 100 juta semua kakak. Iya, tapi Masya Allah. Tapi ya itu dia setahun sekali. Setahun sekali. Gak apa-apa kan keberkahan. Itu yang paling. Itu dia sih sebenarnya aku menjalani ini sama teman-teman gitu karena memang ya kita mencari berkahnya juga. Jadi kita nggak yang apa saklek banget gitu loh, harganya sekian nggak gitu juga. Katanya saking sayang sama sapinya sampai tidur sama sapinya ya? Masa walaupun saya juga nggak tidur juga dong. Juga ya. Kan di kandang. Ya. Tapi ada, maksudnya kamu kan sebagai pebisnis ya, cuma belajar juga nggak sih ternak yang benar itu gimana? Atau udah diserahkan aja sama orang yang ngurus di Gunung Kidul? Biasanya gitulah. Belajar dong, Belajar. Waktu yang kemarin ya, waktu yang Iya, iya. 2022 ke 2024 tuh aku memang fokus banget gitu. Karena kan belum Tekunin ya. nikah gitu kan. Jadi terjun langsung belajar, emang kayak gimana sih yang tadinya awalnya
geli ya, jijik ya, bau ya di kandang Ya, sapi. biasa. Akhirnya udah yang ya udahlah, gue kayak udah biasa aja. Delia, gitu. siapa artis yang selalu menjadi langganannya Delia? Virnie Ismail. Vini Ismail. ya, Terus siapa terus, lagi? eh, Vini Ismail berapa kilo, berapa ton dia belinya? Kalau Ngurus kemarin banget sih. Orang banget nih, jadi orang nih ngurusin orang banget nih. Iya. Delia selain bisnis hewan kurban ada bisnis apa lagi kamu? aku sih yang masih jalan, alhamdulillah bisnis baju masih. Masih. Baju boleh Kak, kita Kak mungkin mau. Iya benar ya. Dong Kak di pagi-pagi ambiar. Siap nanti DS. Bisnis coba DS. hewan kurban, bisnis baju, tambah sibuk kembali lagi ke Ekute setelah 12 tahun hiatus. Kita bahas ya. Setelah 12 tahun pisah, Delia Septianti kembali bersama Ekutets. Ekute. Ekute. Iya. Bacanya ekute apa ekutes? Ekute. Kenapa akhirnya memutuskan kembali lagi? Kan Ekute ini memang udah cukup lama tapi berganti vokalis tuh lebih dari 2 kali kan? betul Kenapa akhirnya, sekali. oke aku mau balik lagi deh sama Ekute. Jadi awalnya itu memang diajaknya untuk reunian, bukan bener-bener balik jadi vokalisnya. Oh. Gitu karena kan sekarang lagi musim ya, gitu kan reunian. Ini kayaknya seru juga nih, kangen gitu. Ternyata setelah habis ditelepon, meeting, ternyata Del ini kayak bukan reunian doang, Del lu mau nggak bener-bener balik lagi jadi vokalisnya Ekute gitu. Itu di 2023 sebenarnya. Awalnya itu ya, Awalnya kembali lagi. 2023. Terus ya aku pikir lagi ya udahlah ya gitu kan, mau apa lagi juga. Terus juga kayaknya memang Ekute udah melekat banget juga di aku gitu ya kan. Jadi ya udahlah yuk balik lagi Itu aja. balik lagi waktu belum bersama dengan suami kan? Belum nikah. Belum nikah betul. kan? Nah terus sekarang gimana, suami masih kayak oke kamu mau manggung di mana aja, nggak ada persyaratan segala macam, kan pengantin baru. Iya. Alhamdulillah sih yang pasti dari awal dekat mau nikah udah bilang sama suami gitu kan, masih boleh nggak bisnis, masih boleh nggak nyanyi gitu, semuanya boleh. Asal tapi mungkin memang ya prioritasnya kan sekarang udah berkurang gitu, apalagi ikut suami ke luar kota, jadinya manggung pun juga dilihat-lihat gitu mana yang kira-kira oke baru kita berangkat. Tapi Jadi dulu tetap prioritas kenapa? utama itu adalah suami ya Kak. Keluar dulu kenapa? Keluar dari Ekute, padahal itu dulu. namanya lagi naik-naiknya banget, Gitu tiba-tiba deh. Delia Septianti dikabarkan keluar. Apakah gara-gara honor? Aduh. Oh, ya masalah internal lah, karena dulu jadwal masih banyak padat gitu kan, sinetron, nge-host lah juga masih, dulu kayaknya masih egonya masih muda. Jadi kayak gue bisa deh daripada bentrok mulu, kayak gue sendiri juga bisa deh gitu. Ego lah, ego. Ego pasti. waktu masih Ego muda. masih muda. iya. Kayak begitu Gitu. pasti, tapi nggak apa-apa kan balik lagi. Akhirnya balik lagi ya udahlah. Enakan nyanyi sendiri atau bareng sama Ekute? Ya kalau honor ya sendiri lah. Teman-temannya Ya, bukan baru gitu diajakin ya, bareng. Delia sendiri setelah bergabung lagi sama Ekute ada lagu baru gak sih? Kita baru ngeluarin lagu baru, namanya judulnya Cerita Kita. Cerita tentang Ekute. Jadi kemarin kita baru konser yang ke-20 tahun. Iya, aduh ada salah. Jadi sebenarnya 20 tahunnya tuh baru November tahun ini. Jadi kita bikin roadshow, namanya jadi Road to 20th Anniversary Ekute. Kemarin baru di Jakarta. Nggak berasa 20 berasa, tahun ya. Karya-karyanya, lagunya juga udah banyak. Makanya sekarang kita mau meminta Mau ajakin kamu Kakak Ian. untuk ngasih ranking buat lagu-lagu sendiri. kamu ya. Oke, Lagu kita sendiri, akan bermain oke. dalam Seberapa Keren Lagumu. Nih Kak, Oh wow, Kita tutup dulu ya. ya Kakak pilih Kamu yang bukanya mana? satu persatu. oke. Oke, dan kamu langsung simpan di ranking berapa menurut kamu. Nah, karena kamu bukanya satu persatu itu yang membuat menarik. Oke, oke, Silakan oke. Delia. Lagu pertama. Cerita, Cerita kita mau kamu taruh di ranking berapa? Cerita kita. Beda. Lagu baru. Ini lagu baru nih. Yang mana kan? Yang nomor berapa? Lagu baru 2 deh. 2. Cerita kita. Oke. Cerita kita ini yang terbaru. Yang Oke, terbaru. lanjut Kak. Oke. Selanjutnya Silakan. lagu yang kedua. Mau ditaruh kemana? Itu adalah Tunjuk Tunjukkan satu bintang. tunjuk Ini satu tahu bintang sayang. Ya, itu benar. Ini nomor 5 deh. Nomor 5, oke. Ini Nomor album 5. Satu. Lagi, Pak. Oh Oke, iya, copot. tunjuk satu bintang itu di nomor 5. Kenapa nomor 5? Tapi kamu masih di Ekute saat itu ya? Masih Masih dong. suara kamu Ini soalnya. album pertama dan ini lagu ini juga ada ciptaannya Tompi juga ini. Oke. Tompi udah pernah isi. Dokter kok. Tompi. Oke, Lagi, Kak. berikutnya. Oh. Akan Simpan disimpan saja. di Nomor 1 pastinya. dong. Buka dulu belakangnya Kak. Buka dulu belakangnya. Simpan Saja rasa di hatiku. Simpan saja suaramu, jangan nyanyi ya. Karena nama jelek. Lanjut ya.
Are you really the one? Oh, tahu nggak ini? Are you really the one for me? Ya kan? Ya itu dia benar. Aku Mengenalmu saat ini. Yeah. 2007, terkenalin 2007. Tapi aku mau. Waktu gue lagi naik naik bajai gue dengerin. Lagi naik mobil. Lagi naik mobil dengerin di radio ini. Coba sebentar. Dewi Persik, apakah kamu tahu lagu nomor 3 Are You Really the One? Tahu nggak? Coba. Gak tahu lah, gue taunya dangdut. Apa nggak semua lagu kan? Iya, tahu sebujur bangkai gue tahu. Lagunya Gala-Gala gue tahu. Gue nggak tahu. Raut wajah tampan sangat mempesona. Satu lagi Kak, satu Lagi ya. Oh gitu dia. Maafkan tak sempurna. Ini album nggak lagunya? kedua. Maafkan aku yang tak sempurna. Bener kan? Kemana sih nada lu? Ya aku kan bukan penyanyi. Betul sekali. Terus ada lagi nih, Kak, terakhir Oh, lagi. percayalah. Oh, percayalah. Gak kebuka nih. Kalau bisa disimpan, maunya disimpan di mana? Percayalah nomor 2 dong. Oke. Ternyata di tengah-tengahnya. Percayalah kasih. Cinta tak harus memiliki. Sambung liriknya. Walau kau. Didangdutin dong, boleh. Kalau dia mata. Percayalah. Jadi Beda lagu. Beda lagu, beda. Kalau mau Dewi Persik, duhai senangnya pengantin baru. Ngomongin soal pengantin, cerita dong sini duduk sini. Pengantin baru. Nah, di mana sama suami? Pengantin baru ini udah berapa lama sih Kak? Gak baru-baru banget, sebenarnya 1,5 tahun ya. Aku menikah akhir 2024. Oh. Oh, 1 tahun setengah. Kenal di mana? Apakah dia juga Masih seorang anget banget ya Kak. peternak sapi juga? atau gimana? Enggak. Kenalnya dikenalin teman. Kenalin teman. Cuma 3 bulan langsung nikah. Bagus Oh, kayak itu. kenalan 3 bulan langsung nikah. Iya. Gitu yang bener. Bener, jadi kita kasih lihat ada pengorbanan dari seorang Delia Septianti sebagai seorang istri. Delia Resmi Septianti. menikah lagi, Delia Septianti ikut suami pindah ke Kediri. Ke Kediri pindah. Indah. Gimana sekarang tinggal di Kediri sama suami? Happy pasti, tapi kan adaptasinya lagi Oh ya. pasti. Sekarang udah bener-bener baru menikah tuh langsung pindah dibawa ke Kediri. Berarti sudah 1,5 tahun juga. Dan alhamdulillah ternyata tidak semenakutkan itu tinggal di Oh, daerah. awalnya sempat kepikiran banyak Iya, hal. pasti kan kayak, mallnya gimana ya, belanja di mana ya, apa segala macam. Ternyata juga ya slow living tuh ternyata enak banget gitu. Oh, jadi lebih slow living. Lebih slow living. Jadi sekarang tuh sama suami di Kediri itu kemarin kita bertanam. Oh ya? Iya, walaupun suami sibuk kerja di Kediri, tapi kita bertanam hidroponik, aquaponik. Di rumah. Suami emang kerja apa, Delia? Suami ya ada membangun sesuatu lah di Kediri lah. Alhamdulillah bisnis. Jadi kalau Delia hari-harinya ngapain kan nyanyi kan pasti fokusnya di Jakarta, Iya. itu peternakan ada di Jogja. Jadi sehari-hari ngapain dong? Bertanam aja. Bertanam juga kayaknya aku cuma ngeliat-ngeliat aja, yang lebih banyak bertanam suami. Jadi ya bener-bener cuma nungguin suami kerja, paling aku olahraga. Duduk-duduk aja mah udah dapat Enak ya, duit, tahu. menikmati hidup gitu ya. Menikmati hidup ya Kak Delia ya. Masya Allah. menikmati sebagai Masak, belajar masak gitu. belajar masak. Belajar masak. Wih, hal baru lagi ya. Hal baru, Alhamdulillah ya. tapi yang pasti setelah di Kediri kemarin, aku per bulan ini pindah lagi justru ke Jakarta. Kenapa pindah lagi? Sudah tidak baik-baik sama suami? Oh enggak, jangan sampai. Jangan. Oh, cepet banget. Jangan. Masa baru pindah ke Kediri udah Enggak pindah dong. lagi ke Jakarta? Karena pekerjaan di sana sudah selesai. Oh, sekarang suami balik Akhirnya juga. balik, jadi suami ke Jakarta, ya ikut lagi. Ntar suami kemana lagi, ikut lagi kemana lagi. Wih, pokoknya dimanapun ada suami, disitulah Delia berada. Iya. Sukses ya. Kita kembali lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Cinta saya
kayaknya mukanya tuh beda gitu loh. Nggak, maksudnya gini, aduh Masya Allah. Masya Allah ya, Mami, ya. Aku senang kalau misalnya ada cowok nyanyi-nyanyi lagu Arab, lagu-lagu Islami itu kayaknya menyayat hati. Aku giliran nyanyi Habibi ya Nuril Ain. Soalnya nyanyi nggak pakai ini, kalau ini kan nyanyi pakai Iya kayaknya ada. Dari hati ya, Mami ya. Dari hati. Zando kami semua mengucapkan terima kasih. Arigato. Sekarang jadi seorang Manggilnya siapa? Zando. Zando. Zando, Mami. Oh, Zando, oke, kayak nama gule ya, gule Zando. Apa? Zando. Beda, Jando. Zando. Janda. Kita Tapi ngomong Jando dari mana? Oh, iya. Aslinya kalau panggil aku Minang. Oh, lu Padang orang Awa. Orang Awa. Apa Karabo? Apa Karajo? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Tahu, Apa Karajo? orang Padang kan? Orang Padang. Udah can laba itu banai, dan ke indah. Langsung salting. Bukan langsung salting. Kita bertiga mengucapkan. Udah. Orang salting begitu. Langsung salting. Langsung salting. Azando, kami semua mengucapkan terima kasih. Kamu kasih lihat cover lagu yang akhirnya sekarang menjadi seorang aktor. Azando. Azando awalnya cover religi lagu siapa masih ingat? Kalau awalnya itu dulu aku cover lagu Laukana Bainanal Habib judulnya. Laukana ba. Iya itu Kak, Mami. Cocok duet itu. Nanti kita ya. Oke, dari situ awalnya. Dari situ awalnya terus lalu banyak yang suka, banyak yang request. Dari situ kayak ya udah coba buat turutin permintaan teman-teman followers sampai aja. sekarang. Berangkat dari emang suka majelis aja kayak gitu. Terus banyak yang suka akhirnya diseriusin dan ternyata jadi jalan rezeki juga gitu. Oh, Masya Allah. Memang fokusnya pengen di religi aja atau sebelumnya pernah coba pop? Sebelumnya pop juga, basicnya pop sebenarnya. Tapi pernah masuk ke dangdut gak gitu? Dangdut. Ya kalau misalkan mau lagu dangdut bisa duet sama Mami. Seraut wajah tampan. Ajakin Mam duet dangdut. Suaranya bagus. Pernah coba lagu dangdut? Dangdut belum sih Kak. Kenapa nggak terpikir atau memang Belum terpikir mungkin ya. belum terpikir? Oh iya. Ya Cover- nanti dipikirin ya saya. biar gak jadi beban pikiran ya. Mengcover lagu-lagu, pernah lagu kamu lagu religi yang bener-bener ditonton banyak orang sampai viral, hitsnya viewersnya paling banyak sampai berapa? Kalau cover sih aku pernah yang paling itu Rahmatanil Alamin itu sampai sekitar berapa ya? Kalau nggak salah di atas 20 20 juta. Kamu nge-share ke YouTube atau sosial media yang lain? YouTube, TikTok. Kalau Kalau di dari YouTube sendiri 20 juga. juta, banyak kok Lumayan, 20 penghasilannya juta berapa? follower, Dari situ banyak yang kasih endorse nggak? Alhamdulillah ada aja. Alhamdulillah ya. Tapi sekarang kita mau ngebahas tentang kamu yang banting setir. Sekarang ini menjadi seorang aktor, ya kan? Ya. Ya gimana sih ceritanya tiba-tiba kamu masuk ke dunia acting? Kalau ke dunia acting sebenarnya banyak yang nggak tahu sebelum di musik aku pernah casting juga, Mami. Pernah casting dan dulu itu pernah coba casting di PHP, tapi PH kecil kalau dulu. Jadi kayak ada coba buat apply ke ikut casting kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu lebih ke kayak ternyata ada jalannya dan ya nyoba aja gitu. Oke. Niatnya nyoba. Kita mau kasih lihat, tapi Zando ini ada komentar-komentar tentang mereka yang melihat Komentar actingnya actingnya ya. Zando ya. Kita lihat dulu ya. Masih kaku Jandonya. Tukang kendang, wah lu parah, ini tukang kendang nih, komennya tukang kendang nih. Ya pasti. Selanjutnya kaku banget gak sih? Ini Lita Perlan yang komen. Iya, chemistry-nya nggak dapet, nggak baper liatnya. Oke. Kayak pentas sekolah. Wih, komentarnya Gimana? begitu-begitu. Ini ketika kamu acting apa sih Kamu waktu dapet- itu sampai netizen komentar gini? Itu kayaknya sinetron deh. Oh sinetron. Itu terus ngeliat komen gitu gimana? Ya nggak apa-apa ya itu kan pendapatnya penikmat film lah ya maksudnya. masih proses belajar Masih juga proses ya. juga. Dan memang sebenarnya ada adaptasi yang lumayan di situ karena aku romance di situ, Mami. Jadi romance. iya romance dan juga tuntutannya lumayan karena aku agak kontradiktif sebenarnya. Coba kalau Dewi yang dikomentarin gitu, oh langsung pergi ke Polda dia, laporin. Tapi waktu adegan apa ketika dikomentarin sama netizen kaku-kaku gitu? Boleh nggak sih? Romantis. Iya romantis. Maksudnya adegan romantiknya coba boleh contohin nggak? Aku Boleh, juga boleh, pengen silakan. lihat. Kamu berdiri, actingnya. ya, Coba kita Mami boleh. romantik. Nah, Coba gimana? Romantis. Waktu Gue dong. itu ya, dialognya nggak gimana? apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau berbicara kaku itu karakternya sebenarnya. Karakter memang dingin, Iya. flat dan cuek gitu. Yang cocok seperti itu karakternya Dilan. Ini di sekolah ya. Kamu jadi Dilan, kamu ibu kantin ya. Bukan Dilan, dia pacarin Dilan, bukan kantin.
Jualan nasi goreng dong. Coba. Oke. Bener aja dong Mas Rian. Dilan, kamu ketemu sama gebetan kamu siap ya? Kita Ya. lihat bagaimana cara kamu merayu. Ya ini gebetannya tante-tante ceritanya ya. Enggak dong, sesama Kalau enggak lagi PDKT lah, lagi PDKT. anak sekolah ya. Kamera rolling action. Milea. Namanya Milea. Siapa ibu kan ini? Oh iya. Iya ceritanya Milea, cerita Kan Milea. Milea kan? Ya. Oh iya. Nur Zubaida Milea nama pacarnya. Oke. Milea. Aku ramal kita akan bertemu hari ini. Kok bisa kamu tahu? Kamu dukun. Ya tahu lah. Tahu dari mana? Karena aku tahu nama kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Terlalu Islami Security ya? sekolah datang nih, lewat nih. Oke. Mas, mohon maaf. Ganteng-ganteng suka sama janda, Mas. Kan security kan sama kayak netizen juga suka main sosial media. Viral cerita lagi godain janda. Langsung jawab dong. Langsung jawab. Jawab dong. Jawab. Kamu harus Ganda yang membela. mana? Ganda yang mana gitu? Membela perasaan kamu. Pak, Ya, Mas. umur itu hanyalah angka, Pak. Yap. Ya. Umur kita boleh terpaut jauh. Masya Allah. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, Yap. kalau jodoh ya jodoh, Pak. Kalian lihat gak? Tadi pas Jando ngomong sama Mami langsung nyut-nyutan. Pas ini langsung nyut-nyutan. Mukanya merah nyut-nyutan. Oh, puyung. Kepalanya ya, Kepalanya kepalanya. nyutan. Bagus, Zando. Silakan Zando boleh duduk ya. Masa kayak gitu? Dirayu maksudnya. Iya. Bagus Masa loh. dibilang ke aku netizen tuh kadang Iya. Keren loh acting. Bagus Itu loh, kan memang Zando. bawaannya tuh Dingin. actingnya memang dingin. memang betul. memang natural. Apakah memang kamu suka tante-tante? Jodoh itu semua Allah yang mengatur. Apa kabar Rasulullah bersama Siti Khadijah? Betul. Kalau Anda sudah bawa ke sana, saya tidak bisa berkomentar. Ya, kan bisa ya, memang betul-betul. Ya, Zando kita mau kasih lihat sesuatu Iya. ya. Selanjutnya, debut sebagai aktor. Film yang Adjando Davema perankan tembus 3 juta penonton. Wow. Masya Allah. Mau dikata apa juga? Dihina, dikata-katain, tapi tembus 3 juta penonton loh. Itu film layar lebar pertama aku, Mami. Film layar lebar pertama tembus 3 juta. Betul, judulnya Komang. 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 Jarang banget loh dapat 3 juta penonton. Oh, sekarang agak sulit ya industri film 3 juta ya, tembus. ya 3 juta sih. Iya, 1 juta aja udah bagus loh. Ya. Peran kamu di film itu menjadi Menjadi orang Bali. Jadi saingannya Raim Laude di situ. Jadi apa? Teman kecilnya Komang. pendalaman karakter kamu. Ini kan jadi orang Bali, kan orang Bali Iya, kan dari logatnya bahasa. khas, cara berbicaranya itu pendalaman karakter kamu. Itu kita kebetulan waktu itu di Latihan dulu. Ya, kita difasilitasi coach dialek sih, Mami. Jadi kayak ada difasilitasi selama proses reading. Jadi belajar setiap hari harus pakai bahasa Bali, logat dialek Bali gitu. Aktor favorit kamu siapa? Kita dengar kamu mengidolakan Kiwil sebagai aktor ya. Iya. Kalau Indonesia sih aku suka banget sama Aryo Bayu. Aryo Bayu. Iya. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Kalau perempuan sih aku suka Nadia Arina. Nadia Arina. Peran kamu di Bali itu apa? Sebagai apa? Sebagai saingan Raim Laudenya. Apa ya, kita nyebutnya mungkin second lead-nya lah seperti itu. Biasanya seorang aktor tuh punya karakter yang diidam-idamkan untuk bisa diperankan. Karakter idaman kamu, gue pengen menjadi karakter seperti ini nih kalau dapat film. Mudah-mudahan bisa dapat karakter apa yang ingin kamu mainkan. Aku pengen banget film action sebenarnya. Action. Action. Oh, kayak si Unyil sama Upin Ipin gitu. Beda kalau punya mau Filipin. Action kayak James Beda. Bond gitu ya. Iya. Oke, buat Zando, fans kamu tuh banyak, beragam usianya. Mereka penasaran sama pasangan kamu. Kita mau kasih lihat sebuah artikel, nanti kamu boleh jawab juga. Sempat dikecewakan dalam hubungan asmara. Adjando Davema pilih fokus berkarir. Oh jadi kamu sekarang sendiri gitu sayang. Kamu nggak ada pasangan. Ya kalau pasangan sih sebenarnya sudah ada niat untuk serius. Oh sudah ada Berarti pasangan. Ya doain aja. Berapa lama berhubungan sama pasangan Iya. kamu yang satu ini? Enggak berhubungan, maksudnya sudah ada Saling mengenal. Saling mengenal. Ya, kayak ta'aruf gitu. Ya apapun lah sebutannya. Apakah perempuan yang dekat dengan Adjando ini ada pada foto-foto yang akan kita tampilkan pada layar Adjando?
Ini dia ada Jamela Salem. Oke, kita mau kasih kesempatan kamu untuk memberikan rating lah ya. Oke. 1 sampai 10, Jamela berapa, sayang? Salim. Jamela. Oh, rating ini. Ya. Kebaikan hati menurut kamu. atau kedekatan Ini lawan kamu sama mainku dia. di sinetron nih. Oke. Kasih nilai 1 sampai 10, kira-kira berapa? Ya 9 lah. 9. Kenapa kamu memberikan nilai 9? Apa yang istimewanya dari Jamela Ya Salim? baik, dia rajin ibadahnya. Masya Allah. Terus juga ya aku kenal lah baik lah ya pokoknya. Oke, baik. Foto berikutnya. Selanjutnya. Nadia Bulan Sofia. Ya. Nah ini sayang, kamu kasih rate berapa? Bulan ya sama 8 mungkin ya. Kenapa? Sama baik. Kenapa 8? Kenapa 8? Karena baik. Maksudnya kenapa nih? Yang tadi 9, kenapa ini jadi turun ke Ya, ini 8? ngasih 8 aja udah. Ya, apa alasan? Karena mungkin aku nggak cukup deket ya, tapi dia lawan mainku juga nih waktu itu. Oke. Oh, kalau yang tadi lebih dekat, lebih kenal, next. dekat. Iya, karena- Oke, satu lagi kita kasih lihat. Zara Leola. Ah, Zara Leola. Ya. anaknya Ungu. Ya. Ini anaknya Anaknya Mas Ungu itu, Mas Enda. Bang Enda ya? Ya, Mas Enda. Ungu ya? Ya benar. Iya. Berapa Zara kamu Leola. angka kasih sayang? Ya 8 lah mungkin. 8, oke. 8. Sama baik. Sama baiknya. Yang tadi oke. 9 karena Ya. paling dekat dari Ada lagi Keluarin dong. Nabila Takia. Yang ini yang lagi deket ya katanya. Yang ini ya. Kasih berapa sayang? Nabila ini aku waktu itu jadi model video klipnya aja. Ya oke, jadi kamu kasih berapa sama Nabila Takia ini? Nabila 8, baik. 8. Oke, Kenapa Baik kamu semua. kasihnya 8? Apakah kamu nggak khawatir dia kecewa dikasih 8 sementara yang tadi pertama dikasih 9? Ya penilaian ini bukan berarti apa-apa sebenarnya. Ini kan personal aja, tapi aku kenal dia baik. Iya. Karena masih ada satu foto Terlalu lagi. dekat. Siapa satu foto lagi? sabar. Kalau misalkan di sini ya, kalau misalkan di sini ada fotonya Mami Dewi Persik. Kenapa gue sih Bang Billy? Ya kenapa Kamu- enggak? ya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kasih nilai berapa? Coba tatap wajahnya. 10 lah gua. Tatap. Betul. Zando, ditatap tante ini Sayang, tatap Mami Dewi sayang. sampai 10. Berapa yang kamu berikan? Mami Dewi 10, benar. Wah. Harus 10 goyangannya gergaji mantep dia. Apa alasan kamu memberikan nilai 10 untuk Dewi Persik? Ya Mami Dewi Persik banyak lah kita udah tahu kebaikan-kebaikannya di Masya Allah. internet lah khususnya. Baiklah Mami Dewi. Jawaban bagus, pulang-pulang pasti ditanya nomor rekeningnya berapa. Iya. Kita balik lagi. Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi, terlelap dalam lautan emosi. Bagi Ambiar Citra Nabila. Citra Nabila, selamat pagi. Aduh,
suaranya lembut banget, enak banget. Citra, kami semua ucapkan Terima kasih. Silakan boleh duduk. Citra Nabila aslinya dari kota mana sih Neng Citra? Dari kota Surabaya. Dari mana? dari Surabaya. Surabaya. Are Surabaya. Surabaya mana sayang? Surabaya Barat. Surabaya Surabaya Barat. Barat. Dari konten kreator mengcover-cover lagu sampai akhirnya diajakin nyanyi ke sana ke sini. Viral ya. Viral. Awal lagu yang kamu cover masih inget zaman dulu banget? Zaman dulu tuh awalnya saya cover lagu pop sih waktu itu. Lagu pop. Snowman. Hah? Lagu Snowman tau? Snowman. Iya. Oh, do you na. Bukan. Ah, bukan ya? Gimana sayang, gimana? Yang I want you to know that I'm never leaving. Itu tahu? Ah, iya, ya? itu. Viral. Itu tahu kan? Iya. Iya, tadi aku mau nyanyi. Yang depannya gimana? Don't cry snowman. Don't Emang tahu Bang Billy? I don't care no man. Emang para lapan ini orang nggak punya wibawanya banget. Orang lagu-lagu keren malah dikoploin. Jadi kenapa akhirnya memilih religi bukan pop? Nge-pop kan awalnya di pop nih. Oh gitu. Karena lingkungan sih waktu itu. Oh karena itu kebetulan maksudnya mama- yang pop itu lingkungan atau keluarga religi? Iya benar, keluarga saya kebetulan Religi. Mama ngajar ngaji di rumah, jadinya akhirnya arahnya ke religi seperti itu. Oke, alhamdulillah seneng ya kalau kayak gitu ya. Ada lagu sendiri atau memang sampai sekarang masih cover-cover lagu orang? Ada lagu sendiri. Ada lagu sendiri. Udah berapa single yang kamu punya? Oh masih baru satu album aja. Wih, satu album banyak Satu dong album lagunya. banyak. Ada Dari berapa? satu album ada 10, ada 8. Ada 5. Ada 5. Oke. Oh ya. Ini kan maksudnya merubah hidup ya dari mengcover lagu kemudian beneran jadi penyanyi gitu. Yang berubah banget yang kamu alami sekarang tuh apa? Sebenarnya lebih ke nyari pengalaman aja sih. Kayak banyak pengalaman. Iya benar. Emang umur kamu berapa sih sayang? Masih 20 tahun. Masih 20 tahun. Masih 20. Kamu dalam memilah-milih lagu untuk kamu cover itu cara milihnya tuh gimana? Apa kamu ngeliat dulu ini lagunya Ngedengerin, tiba-tiba senang, akhirnya kamu mengcover lagu itu. Iya, benar, kayak atau gitu. mungkin dari requestan dari orang-orang, terus akhirnya kamu mencoba lagu itu dan mengcover. Itu dua-duanya benar. Dua-duanya Iya, benar. Ada yang emang kayak, suka aja lagu ini. Kita suka sering dengerin, akhirnya ya udah saya cover. paling sering Ini cover? ngomong aja lembut. Ya lembut banget ya. Iya. Kamu harus belajar supaya kita Aku kalau nggak mau di rumah. paling sering mengcover lagunya siapa? Paling sering mengcover lagunya siapa? Nancy. Nancy Ajram. Ajrim benar. apa Ajram? Ajram. Ajram. Oh, nanti cover lagunya Perlan ada yang terkenal, tapi tidak boleh tayang. Tetanggaku Setan. Emang Marlon punya lagu? Ada ya? Gak boleh tayang. Gak boleh lagu. Ini banyak banget yang suka sama lagunya kamu, sama suaranya kamu loh sayang. Ini Coba banyak banget komentarnya. netizen-netizen yang komentar Bang Billy. Masya Allah kak suaranya. Boleh pinjem sebentar? Masya Allah suaranya bagus banget. Semoga nular ya kak. Masya Allah indah banget didengar. Udah cantik bersolawat pun merdu sekali. Suara yang indah dari raut wajah yang mempesona. Begitu mulia ciptaanmu ya Rob. Tuh, banyak komentar-komentar positif untuk kamu. Kamu tipe orang yang suka bacain nggak? Jujur suka. Suka. Gimana perasaan kamu ketika dapat komentar yang positif itu untuk kamu? Seneng sih. Maksudnya gini, menurut aku komentar itu kayak bahan bakar gitu buat Tambah semangat. Kasih klip dong nih, suaranya nggak kedengeran nih. Emang halus. Emang halus. Memang halus Bang Billy. Jangan gitu. Kamu bikin dia kaget, dia suaranya emang pelan. Biasa makan sagu, suaranya gede. Suaranya emang halus. Soft spoken. Jadi seneng yang liatnya ya, jadi tambah semangat. Ya, tapi kalau ada komentar Seneng ya Jando ya? ada komentar-komentar miring gitu gimana menanggapinya? Kamu kan suka baca komentar, suka Emang ada yang kepikiran. komentar miring? Kalau misalnya ada kan kita tidak selalu bisa Ada yang membuat komentar orang miring? bahagia semuanya. kalau iri maksudnya? Ada yang komentar Komentar miring miring. nggak ke kamu? Maksudnya Oh, komentar-komentar ada, negatif. pasti Misalnya bilang gini, suara kamu miring gitu misalnya. Bagus banget.
Sebagus kamu masih ada yang berkomentar miring. Oh iya pasti ada. Itu kan. Apa-apa salah satu contohnya kalimatnya? Tapi saya lupa. Bagus, jangan diinget-inget bagus. Ngapain mengingat komentar-komentar itu? Yang penting kalimat bagus, komentar bagus, bikin Iya, tambah benar. semangat. Tapi kalau misalkan ada komentar miring pun siapa? Citra. Citra juga ya biarin aja gitu loh. Kalau Iya. kalau Mami kan kalau netizen ada komentar nggak bagus, langsung telepon pengacara, lapor gitu-gitu ya. Enggak, Makanya aku nggak telepon pengacara, telepon Bang Billy, cepet jawab pakai akun bodong. dia mah langsung ke Polda, ibaratnya ini daftar tamu ya, isi buku tamu tuh Jangan semuanya gitu dong. Dewi Persik semua namanya. Baru kemarin doang. Iya ya, terakhir pokoknya nggak boleh lagi ya. Tapi ini ya satu hal yang membanggakan dari Citra Nabila ini, dia sering nyanyi barengan sama Haddad Alwi. Iya, Wow, Haddad insya Allah kita Alwi. lihat dulu ya, duetnya seperti apa. Sama-sama Jawa Timur ya. Suaranya kayak kapas ya Bang Billy. Ada ciri khas ya suara kamu. Kayak apa boneka-boneka gimana gitu. Sampai boneka. Ya boneka kan suaranya khas gitu loh. Ada suaranya sih boneka. Ya maksudnya lembut. Boneka Barbie apa Caki? Apa jadi boneka? Ketemu sama Bang Haddad Alwi gimana ceritanya bisa diajakin kolaborasi? Gini, kalau dulu tuh awalnya sebenarnya Abi Haddad Alwi tuh ngajak kolaborasi Not 7. Not 7 tuh band saya dulu. Jadi tapi saat itu belum sempat realisasi. Jadi akhirnya gak tahu kenapa Abi tiba-tiba menghubungi saya untuk ngajak kolaborasi seperti itu. Terus menghubungi juga kayak Citra kalau misal diajak untuk manggung di beberapa titik gitu, mau nggak gitu. Tadi tuh bagus banget loh, maksudnya sehati, sejiwa, suaranya sama. Band kamu ada band. Sekarang masih atau sama kayak Delia meninggalkan bandnya? Udah solo karir. Udah solo karir sama kayak Delia. Awas ntar balik lagi. Ntar balik lagi. Kalau solo kali soalnya duitnya sendirian. Oh iya benar. Tapi kan kalau Citra sendiri kan bisa nyanyi, Jando bisa nyanyi, Delia bisa nyanyi, Vika juga bisa nyanyi tahu. Coba. Coba yang kamu nyanyi dong. Nyanyi apa coba? Nyanyi dong Vika, ayo dong. Dikit, kamu kan bisa nyanyi juga. Cita cocok. Lagu apa yang Vika paling suka nyanyikan Bang Billy? Nih, dia suka nyanyi lagu yang kamu biasa nyanyi. Ayo dong. Bisa Coba lagu apa? nyanyi lagu apa? Semua pada bisa nyanyi sayang. Atau tadi lagu yang di awalnya aja yang kalimatnya cuman Lagu Rusia. Lagu Rusia. Sedikit Marsha and the Bear. Mereka tuh so sweet banget loh dari tadi. Iya, manis banget. Dan dia juga gitu spoken ngeliatnya ya. Tapi nih kita kembali ke Citra Nabila. Kita mau kasih lihat juga, Masya Allah Citra Nabila ini juga suaranya merdu ketika melantunkan ayat suci Bacaan ayat suci Al-Quran. Lihat ya. Kamu pernah ikut MTQ gitu? Oh iya pernah. MTQ. Sempat dulu ikut MTQ tingkat Surabaya, tingkat Jawa Timur juga. Pasti tingkat menang provinsi ya. juga pernah, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Keren suaranya sekali. bagus banget loh. Ya sekarang boleh nggak kita lihat lagi Perform penampilan coba Citra Nabila, Nabila? iya. Ya. Iya. Nyanyi nyanyi lagu lagu apa? apa? Mobil butut atau apa? Mau nyanyi? Mana anak? Mana Ana? Oke, boleh sayang, monggo. Silakan. Dibagi-bagi ambiar Citra Nabila dengan Mana. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Terima kasih. Terima kasih Vika ya, Delia terima kasih Azan. Adelia.
Terima kasih Citra Jando. Nabila, terima kasih. Terima kasih sayang. Sekali lagi Sobat Ambiar, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan terakhir di pagi-pagi Ambiar ini dia Zando. قلبي في المدينة سال دمعي الشوقان يا حبيبي إلي فاض قلبي يسكن بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إلي رغم كل كربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبي